Assalamualaikum Pak Kiai Mujib. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Sukma dimulai aja Oh, sambil nunggu yang lain oke. nanti tidak mulai. Oke, Pak. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Yang terhormat Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, yang kami hormati Sekretaris Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, yang kami hormati Bapak Kiai Haji Muhammad Mujib Hidayat MPDI, kemudian seluruh mahasiswa pendidikan bahasa Arab penerima beasiswa yang kami banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin atas limpahan nikmat iman, kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat hadir dalam acara koordinasi skema PMB Prodi Pendidikan Bahasa Arab pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya kelak di umur akhir. Amin. Langsung saja, acara akan dimulai dengan pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Arab kepada Bapak Falikul Isbah MPD. Disilahkan. Monggo Pak Kaprodi. Assalamualaikum, apakah suara saya bisa terdengar Bapak Ibu? Bisa Pak. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, beliau Profesor Dr. Haji Muhsin MAD, para wakil dekan. Yang saya hormati Sekretaris Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Ustadz Muhammad Nurul Huda MPDI yang pada kesempatan siang hari ini masih dalam perjalanan mencari kitab suci, dan tentu saja pada beliau yang terhormat Bapak Kiai Muhammad Mujib Hidayat MPDI serta staf yang bertugas, ada Mbak Sukma Liliana, Mas Rifahi, dan seluruh Mas Mbak mahasiswa PPA yang hadir pada kegiatan rapat koordinasi skema PMB Prodi PPA tahun 2026. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya, kita semua bisa berkumpul melalui Zoom meeting ini untuk membicarakan hal-hal yang insya Allah akan bermanfaat untuk Prodi PPA tercinta. Tentunya dengan harapan semoga kegiatan ini nanti bisa ditindaklanjuti dengan baik oleh seluruh sivitas akademika yang diberikan amanah serta tanggung jawab. Kemudian selawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan dari Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Syafrodi, Pak YMJ, Mbak Sukma, dan seluruh mahasiswa semuanya. Pertama, mari sama-sama kita membacakan basmalah untuk kegiatan ini, supaya kegiatan ini bisa bermanfaat dan tentunya menjadi keberkahan untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, kami menyampaikan salam dari Bapak Dr. Abdul Basit MPD selaku wakil dekan 3 yang sedianya akan hadir untuk memberikan arahan serta motivasi kepada segenap mahasiswa. Namun karena ada rapat koordinasi dengan Pak Dekan, maka Pak Basit menitipkan salam terlebih dahulu kepada seluruh anak-anak mahasiswa PPA dimanapun jenengan berada. Saya izin share screen ya untuk menjelaskan terkait dengan pemaparan materi skema PMB. Nanti setelah selesai
kita bisa berdialog dan berdiskusi bersama. Baik, Mas Mbak semua, sebenarnya hal ini sudah pernah saya sampaikan melalui beberapa mahasiswa ketika mahasiswa PBA hendak meminta tanda tangan untuk pengajuan beasiswa serta pencairan di semester berjalan pada semester sebelumnya. Nah, karena itu kami tindak lanjuti hal ini karena ini juga sudah mulai masuk masa PMB, dan informasi dari admisi hari ini adalah rapat nasional untuk menentukan jadwal ataupun tanggal-tanggal penting PMB baik itu SPAN maupun UMPTKIN, serta tentunya nanti akan menyusul jalur mandiri PMB. Baik, pertama yang perlu diketahui oleh semuanya, tentu ini ada alasannya kenapa akan kami sosialisasikan, dan kami juga minta bantuan dari seluruh mahasiswa PBA berkaitan dengan PMB ini. Poin pertama adalah arahan dekan dari Fakultas Tarbiyah, Prof. Mulisin, bahwa prodi itu harus mendorong terkait dengan sosialisasi PMB, apalagi PBA dalam beberapa tahun terakhir ini mengalami penurunan jumlah mahasiswa. Pernah pada tahun 2020 itu sampai 130-an, sekarang yang terakhir kemarin ada 76, mohon maaf. Meskipun hal ini tidak hanya terjadi di PBA Undusur, tetapi jika tidak segera kita sikapi bersama, maka tentunya ini akan berdampak kurang baik, berdampak negatif terhadap proses akreditasi prodi. Oleh karena itu, sesuai dengan arahan Pak Dekan, kami juga setelah berkoordinasi dengan Ibu Warek, Prof. Sinta, serta Pak Warek juga, Dr. Nurholis, terkait untuk melibatkan teman-teman mahasiswa penerima beasiswa KIP, PIB, ataupun beasiswa yang lain agar membantu proses sosialisasi PMB khususnya di prodi PBA ini. Kenapa demikian? Karena mahasiswa, khususnya para penerima beasiswa, merupakan representasi dari keberhasilan layanan akademik. Dan ketika yang berbicara pada para siswa itu adalah mahasiswa penerima beasiswa, tentunya itu akan menjadi inspirasi, menjadi salah satu motivasi bagi teman-teman adik-adik kita semua untuk bisa mengeksplorasi secara langsung info-info bagaimana sistematika dan apa saja yang akan mereka lakukan ketika mereka itu nanti kuliah di PBA. Kemudian juga secara tanggung jawab moral, pemberian beasiswa itu bukan hanya terkait dengan bantuan finansial, nah, tapi juga merupakan amanah institusi di mana panjenengan semua ini mendapat amanah sekaligus tanggung jawab secara moral untuk tetap berkontribusi secara aktif dalam kegiatan pengembangan prodi. Salah satunya yang melalui dukungan nyata terhadap kegiatan PMB ini. Begitu juga pada saat nanti tahun 2027 prodi PPA itu akan melaksanakan akreditasi atau reakreditasi. Nah, salah satu syarat perlu unggul selain ketercapaian kuota PMB, ada juga yang namanya publikasi ilmiah minimal tingkat 4 bagi mahasiswa sebagai penulis pertama. Dan tadi pagi saya sudah mengatur sama Pak Dekan, pilih mau tidak mau nanti teman-teman penerima beasiswa akan diminta pertanggungjawabannya untuk ikut serta secara aktif melaksanakan publikasi ilmiah di tahun 2026. Karena ini syarat perlu ya. Jadi syarat perlu itu syarat wajib yang harus dipenuhi sebelum kita mengajukan akred untuk unggul. Kalau syarat perlu terpenuhi, berarti kita bisa mengajukan akred untuk unggul. Walaupun nanti prosesnya juga banyak sekali instrumen-instrumen lain yang harus dipenuhi. Kalau syarat perlunya tidak terpenuhi, maka otomatis kita tidak akan bisa unggul. Nah, problemnya kalau akreditasi tidak unggul itu siapa yang akan menanggung? Yang menanggung itu sebenarnya adalah mahasiswa. Karena salah satu contoh jenengan yang mendapat
beasiswa BIB itu adalah mahasiswa PBA yang daftar di BIB, kemudian kebetulan akreditasinya PBA unggul dan institusinya juga sekarang udah unggul. Waktu itu kan syaratnya salah satu ya diturunkan ya. Kalau enggak Win yang unggul ya berarti kodenya yang unggul. Untungnya waktu itu kode PBA unggul. Ya sampai hari ini masih unggul. Artinya akreditasi itu bukan hanya sekedar dokumen, tetapi juga memang menentukan nasib kita bersama gitu. Oleh karenanya mau tidak mau seluruh sivitas akademika khususnya para penerima beasiswa kami minta keikhlasannya untuk membantu prodi, bukan membantu kaprodi ya. Kalau kaprodi kan misalnya tidak unggul itu ya paling ya nanti diseneni yang sama Pak Dekan gitu kan. Kalau diseneni ya tidak mungkin terus-terusan atau kalau tidak nanti dilengsarkan kaprodinya kan gitu. Tetapi jenengan akan merasakan dampak dari akred yang tidak unggul itu sampai dalam beberapa fase, misalnya fase mencari pekerjaan, fase mencari beasiswa untuk S2 dan seterusnya. Tentunya kami dan kita semua tidak berharap untuk hal yang semacam ini terjadi di PPA. Berikutnya yang perlu kita perhatikan bersama adalah sebenarnya mahasiswa PBA yang menerima beasiswa itu diminta untuk apa sih gitu ya, untuk apa? Selama ini kan mereka hanya tahu ya kita minta untuk sosialisasi PMB gitu aja. Nah, dalam bagian ketentuan umum ini mahasiswa penerima GIP kuliah BIB dan beasiswa lainnya setidaknya kami minta untuk melaksanakan kegiatan yang mendukung atau menunjang PMB PBA minimal 1 kali dalam 1 semester. Nah, ini kan sudah masuk, kalau masa PMB itu kan masa peralihan dari semester genap, dengan semester ganjil ke semester genap itu ya. Jadi paling tidak untuk tahun sekarang itu jangan wajib melakukan minimal 1 kali sosialisasi PMB tentunya di tahun 2026 nanti, di mana nanti akan kami jelaskan. Kemudian yang kedua, seluruh kegiatan sosialisasi PMB itu wajib dilaporkan kepada Ketua Prodi sebagai bentuk pertanggungjawaban serta evaluasi. Nah, itu menjadi salah satu syarat nanti jenengan ketika akan minta tanda tangan saya. Mohon maaf ini saya sebut saya ya, untuk melakukan pencairan beasiswa ataupun pengajuan beasiswa berjalan di semester berikutnya. Kenapa kami melakukan itu ya tadi di bagian awal yang kami jelaskan itu, kami minta keseriusan dari teman-teman mahasiswa semua untuk sama-sama berkontribusi baik non akademik ataupun akademik. Jadi semacam sosialisasi PMB ini merupakan bagian dari kontribusi non akademik mahasiswa. Kemudian nanti ketika melakukan publikasi ilmiah di jurnal Sinta 4 sebagai penulis pertama itu merupakan kontribusi akademik dari panjenengan semua. Lalu seperti apakah peran dan dukungan prodi itu sendiri? Apakah prodi cuma nyuruh saja atau tentu tidak ya? Kita berkewajiban untuk mengawal serta mengupayakan fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat kami upayakan. Pertama, setidaknya PBA, prodi PBA ini akan menyiapkan bahan sosialisasi PMB, meliputi brosur, ya, bahan presentasi atau PPT, cenderamata atau promosi pendukung sesuai ketersediaan. Kami kemarin juga matur ke admisi, kalau jenengan misalkan datang ke sekolah atau datang ke pesantren, apakah boleh minta cenderamata, dan mereka sangat mengapresiasi selama persediaannya masih ada, tentu boleh untuk meminta cenderamata tersebut. Nah, paling tidak itu yang nanti akan kami sediakan di prodi ini. Kemudian prodi juga dapat menugaskan dosen PPA atau pengurus HMPS atau dari HMPS sebagai salah satu narasumber di kegiatan sosialisasi PMB apabila diperlukan dan memungkinkan. Nah, salah satu dosen yang sudah insya Allah siap sedia untuk membantu teman-teman semua ini adalah Pak Yai Mujib ya. Pak Yai Mujib itu punya tugas khusus untuk mengawal sosialisasi PMB PBA, tinggal nanti dari mahasiswa ketika memerlukan dan memungkinkan bisa meminta bantuan beliau untuk menjadi salah satu narasumber. Dan Pak Yai Mujib ini tidak hanya siap 24 jam ya, tetapi 26 jam itu siap. 25 jam. Jadi kalau misalkan jenengan mau sosialisasi PMB jam 11 malam ya beliau siap, jam 3 malam pun siap. Siap. Tapi kalau jam 3 malam sosialisasinya melalui doa-doa yang dipanjatkan ke langit gitu ya. Kemudian yang ketiga,
biaya transportasi ataupun akomodasi kegiatan sosialisasi itu dibebankan kepada mahasiswa ya. Jadi tidak ke prodi itu enggak. Jadi sama enggak usah WA saya Pak minta sangunya gitu, enggak usah ya. Itu biar menjadi urusannya jenengan dan ini kan tidak setiap hari juga. Pokoknya ini merupakan ikhtiar. Tadi saya bilang ke Pak Dekan, ya kita ikhtiar dulu Pak Dekan. Ya harus ikhtiar. Hasil itu nomor 2 gitu. Paling enggak kalau sudah ada ikhtiar kan kita agak nyaman lah kalau misalkan ternyata kok hasilnya kurang maksimal. Tapi kalau diam saja menunggu nasib gitu kan, ya agak kurang relevan lah dengan kebijakan-kebijakan yang ada di prodi gitu. Lalu bentuk kegiatannya itu apa ya? Nah, setidaknya ada 3 bentuk kegiatan yang menjadi hal wajib untuk panjenengan semua ya, Mas Mbak semua ya. Pertama adalah membuat video ajakan kuliah di prodi PPA. Ini sifatnya individu ya. Jadi seluruh mahasiswa wajib membuat video itu, konten-konten itu jenengan wajib dibuat, nggak usah lama-lama. Mungkin sekitar 30 detik atau 1 menit untuk nanti kami repost di medsos ataupun di story WA admin. Jadi nanti kalau sudah ada videonya Anda bisa kirimkan ke admin PPA ya, di HP admin PPA nanti biar diproses oleh staf yang bertugas untuk membuat video-video tersebut. Saya membayangkan kalau ada 60 mahasiswa, kemudian mereka buat semua video itu, berarti 2 bulan penuh kita itu setiap hari akan men-share video. Baik di medsos ataupun di story WA. Dan memang sekarang itu zamannya seperti itu ya. Zamannya sudah tidak kayak dulu ya, door to door, tapi tetap door to door juga harus dilakukan. Kemudian yang kedua, ini adalah melakukan sosialisasi atau mengawal calon mahasiswa ke PPA. Nah, untuk 2 hal ini, jenengan boleh memilih salah satu. Biasanya gini, saya males sosialisasi gitu. Saya mau ngajak adik saya saja untuk daftar di PPA. Ya udah kawal dia. Nanti jenengan tinggal melampirkan laporannya kalau dia daftar di PPA dan kita akan kawal supaya sampai selesai diregistrasi. Dan Anda juga kawal itu selesai dan mudah sekali. Anda tidak perlu harus kemana-mana dan tidak perlu harus panas-panasan juga ya. Makanya kan saya yakin setiap mahasiswa itu pasti punya pengikut minimal 1 ya. Pengikut dalam dunia nyata ya, bukan hanya follower di dunia maya itu enggak, tetapi Anda bisa ngajak saudara, teman, atau kenalan untuk mendaftar di prodi PPA. Bentuk pengawalannya seperti apa ya? Memberikan informasi PMB, pendampingan proses pendaftaran, nanti dibuktikan dengan bukti pendaftaran tersebut, komunikasi sampai selesai registrasi. Kalau ada 60 sampai 70 mahasiswa mengajak minimal 1, itu kan sudah 70 lagi ya. Karena kemarin ya kita ngobrol-ngobrol sama Pak Sekrodi juga, ya PPA itu ya paling enggak misalnya bisa 100 nanti bisa 4 kelas ya, bisa 4 kelas, dan tentunya itu akan sangat berdampak signifikan terhadap kualitas dan peningkatan mutu pendidikan di kita. Kemudian yang kedua, opsi yang kedua itu adalah melakukan sosialisasi ke sekolah atau pesantren. Nah ini boleh dilaksanakan secara berkelompok maksimal 3 orang. Biasanya kan ada yang suka akad tuh ya. Jadi Anda bisa memilih 3 orang dari para penyelesaian itu. Di mana sosialisasinya ya, di MA, SMK, SMA Islam, pesantren atau lembaga pendidikan yang sederajat. Boleh enggak kalau misalkan Pak di sekolah dulu, waktu saya sekolah atau waktu saya mondok, boleh, silakan mau di mana saja. Kalau yang asalnya itu dari luar Jawa sekalipun, kemudian mengenai ini masa liburan mau ke sana, mau silaturahmi lagi, ya silakan. Kami persilakan sebagai salah satu bentuk partisipasi panjenengan untuk PMB PPA. Nah, bentuk sosialisasi ini itu bisa presentasi PMB melalui PPT yang kami sediakan atau sharing pengalaman kuliah. Ya, tentunya nanti kalau Pak Yai Mujib itu lego dan bisa mendampingi itu jauh lebih baik. Namun kalau misalkan beliau berhalangan, karena memang nanti saya yakin kayaknya Pak Yai Mujib itu akan sangat sibuk menerima undangan untuk sosialisasi ini ya dari teman-teman mahasiswa itu. Nah ini kalau belum bisa, jangan boleh melakukannya sendiri atau minta dari HMPS. Ada Mas Tommy, Mas Ana, dan
Mbak Widya itu semuanya siap untuk menemani, membersamai kita semua untuk melakukan sosialisasi. Jadi poin inti dari pemaparannya itu kan di sini ya, ada permintaan wajib membuat video ajakan kuliah di prodi PPA untuk individu, serta satunya lagi adalah memilih antara mengawal calon mahasiswa PPA atau melakukan sosialisasi PMB ke sekolah dan pesantren. Kalau jenengan mau dua-duanya ya silahkan, itu jauh lebih baik lagi ya, jauh lebih baik, dan tentunya kami sangat mengapresiasi. Meskipun secara finansial kami tidak bisa memberikan balasan yang setimpal, tapi saya yakin kebaikan-kebaikan yang Anda lakukan itu tentu nanti akan bermanfaat untuk Anda di kemudian hari ya. Ya kemudian hari itu kan bisa hari esok, hari lusa, hari yang akan datang, atau minimal di hari kiamat nanti kan itu ya. Jadi mohon untuk tetap komitmen untuk membantu prodi PPA. Nah, ini adalah contoh brosur yang sudah kami cetak. Untuk brosur nanti bisa Mas Mbak semua minta di staff ya, di staff layanan prodi. Nah, di sini di informasi PMB PPA itu sengaja kami kosongkan ya, sengaja kami kosongkan. Untuk apa dikosongkan itu? Jadi kami mengikuti pola kayak orang kredit motor dan mobil itu loh. Brosur kredit motor mobil itu kan nomornya berbeda-beda. Jadi gini, misalnya Mbak Vela ya, Mbak Vela ini nanti bisa menuliskan nomornya di sini, karena kadang ada orang itu lebih senang komunikasi sama Mbak Vela karena dia kenalnya sama Mbak Vela gitu. Kalau disuruh komunikasi ke nomornya Pak Sekrodi atau ke saya, mungkin kan enggak lego ya, maksudnya enggak enak karena enggak kenal. Walaupun sekarang sudah ada nomor admin ya, tentunya nanti Anda bisa menyampaikan nomor admin PPA ya, nomor admin PPA yang tentunya akan dibahas setiap jam kerja itu. Nah, nanti di sini Anda bisa cantumkan misalkan Mbak Nala Mukarokah dan teman-temannya, itu nanti Anda bisa mesin nomor WA di sini. Nah, di sini sudah cukup lengkap untuk brosurnya itu, mulai dari program unggulan, kemudian beasiswa-beasiswa yang ada, serta fasilitas di FTIK itu insya Allah semester depan kita sudah full AC semua ya. Semua kelas sudah full AC, jadi kita enggak kayak calo call kuning itu yang minta-minta orang masuk, tapi dia sendiri enggak masuk gitu. Karena memang sudah insya Allah sudah dilengkapi dengan fasilitas AC, minimal AC lah, bukan ben adem gitu ya. Jangan sampai kita bilang full AC tetapi tidak. Tapi FTIK sekarang sudah bisa full AC nanti. Kemudian untuk jalur PMB-nya sendiri itu kan yang untuk PBA itu ada 3 jalur utama. Yang pertama adalah standar KIN. Pengisian PDSS-nya itu mulai Januari ini ya. Mulai Januari. Untuk tanggal dan waktunya hari ini baru akan dibahas, baru akan disampaikan di secara nasional, nanti akan kami informasikan kembali. Kemudian ada jalur UMPTKIN. Dan yang ketiga jalur mandiri. Mandirinya juga cukup banyak ya. Ada jalur mandiri prestasi, mandiri sumu online, sumu konsep, ada portofolio nasional, ada portofolio UMPTKIN, ada portofolio internasional. Pokoknya ini saya kira jauh lebih pada paham Mas Mbak semua, karena Mas Mbak semua itu yang masuk, yang mengikuti PMB ini daripada saya sendiri gitu. Saya kan tidak pernah daftar di PBA gitu kan ya. Artinya tidak pernah melakukan registrasi seperti apa, yang paham itu ada dengan semua. Nah, kemudian dari semua kegiatan tersebut nanti akan kami minta untuk pelaporannya ya. Nah, laporan kegiatan itu disampaikan kepada Pak Prodi melalui mekanisme yang kami tetapkan. Kemudian laporan minimal memuat identitas mahasiswa atau kelompok, jenis dan waktu kegiatan PMB, waktu dan tempat pelaksanaan, deskripsi singkat kegiatan, dan dokumentasi pendukung. Bisa foto, video, atau dimasukkan dalam sebuah link drive ya. Selanjutnya laporan itu dibuat dalam bentuk hard file dan soft file. Ada yang di print karena tidak terlalu banyak juga. Kemudian ada yang soft file, nanti akan kami siapkan link untuk pengumpulannya juga. Nah, laporan kegiatan menjadi dasar Kaprodi untuk memberikan persetujuan pengajuan atau pencairan beasiswa panjenengan semua. Nanti kan biasanya tanda tangan Kaprodi ini agak laris ini kalau mau menjelang peralihan semester itu kan. Nah, itu kami minta untuk Anda memberikan laporan terlebih dahulu. Oleh karenanya silakan diatur waktunya kapan kira-kira pelaksanaan sosialisasi itu akan Anda lakukan, atau bagaimana
tipe kegiatan yang ingin Anda pilih, monggo bisa diatur sesuai dengan kesepakatan dan waktu yang tersedia dari panjenengan semua. Selanjutnya ini adalah salah satu contoh laporan dari kegiatannya ya. Ini adalah kegiatannya semacam ini, laporan kegiatan sosialisasi mahasiswa baru di mana ya. Misalkan di SMK Islamiyah apa, nanti disusun oleh siapa dan isinya ada hari, kapan, tanggal, waktu, tempat, narasumbernya siapa. Kalau Pak Yai Mujib ya tulis Pak Yai Mujib. Kalau Anda mengundang Ariel Peter Pan ya tuliskan Ariel Peter Pan di situ. Terus jumlah pesertanya ada berapa. Nah ini bentuk metode sosialisasi. Anda cukup mendeskripsikan secara singkat bagaimana sosialisasi itu diadakan. Kemudian diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun. Anda tanda tangan semua. Nanti di sini saya akan tanda tangan. Di lampirannya pertama ada daftar hadir. Daftar hadir siapa? Peserta dan juga panjenengan semua. Jadi nanti Anda akan melampirkan ini sebagai bagian dari lampiran laporan. Berikutnya ada dokumentasi foto kegiatan. Nanti Anda bisa masukkan, Anda kasih keterangan, dan monggo bisa diatur sedemikian rupa untuk laporannya. Gitu ya. Dan nah, sebagai penutup, skema ini kita susun bersama sebagai upaya untuk menguatkan sinergi antara mahasiswa beasiswa dengan PPA ya, untuk meningkatkan jangkauan, kualitas, dan keberlanjutan penerimaan mahasiswa baru. Oleh karenanya kami mengharapkan seluruh mahasiswa baru itu memiliki rasa tanggung jawab yang sama sebagai bagian dari etika akademik kita dan juga representasi dari semangat kita bersama untuk PPA. Apalagi tadi yang saya sampaikan bahwa PPA 2027 itu akan melaksanakan akred dan persiapan akred itu akan kita mulai pada Januari 2026. Dan orang-orang yang bertugas di kami, di pengelola, Pak Sekrodi, staf, Pak Sukma, Mas Epai, semuanya sudah paham betul bahwa BOM kita itu adalah diakreditasi. Oleh karenanya, bantuan dari seluruh mahasiswa sangat kami harapkan, karena kita akan melakukan akred dengan instrumen yang agak lebih berat daripada sebelumnya. Di antara yang cukup memberatkan dan memang berat adalah bahwa 20% jumlah mahasiswa PPA itu harus melakukan publikasi ilmiah minimal di jurnal Sinta 4 sebagai penulis pertama. Oleh karenanya nanti di semester depan beberapa mata kuliah pasti akan mewajibkan untuk melakukan publikasi. Buat apa? Yaitu buat syarat perlu akred, bukan buat dosennya. Jadi nanti kami akan atur mekanismenya seperti apa, dan tentu publikasi ini akan bermanfaat baik untuk Anda secara individu maupun secara kelembagaan. Karena saya banyak menemukan mahasiswa PBA yang tidak pernah melakukan publikasi, kemudian tiba-tiba ingin mengganti skripsinya dengan publikasi ini, yang itu menemukan kesulitan yang cukup berat sehingga tidak banyak publikasi yang dilakukan. Saya kira demikian untuk pemaparan. Silakan kalau ada yang mau bertanya ataupun apapun itu untuk memberikan masukan dan saran, kami persilakan dengan seluas-luasnya ya. Boleh ambil foto dulu Mbak Sukma bersama-sama. Oh iya, biar untuk dokumentasi. teman-teman semuanya bisa untuk mengaktifkan kameranya ya untuk kita foto bersama. Monggo teman-teman. Silakan dibuka kameranya Mas Mbak. Eh, Kayaknya ini baru sedikit yang buka kameranya. Silakan Mbak. Buka Cukup semua, untuk Mbak, kameranya, Mbak. untuk dokumentasi ya. Dokumentasi tampilkan wajah yang paling cantik atau paling ganteng yang jenengan miliki.
Enggak Nailal Mubarokah. Saya, Mana? Oke, monggo Mbak Sukma yang ini sudah saya untuk. foto saja ya. Oke, Iya, iya. 1, 2, 3. Sebentar, sebentar. Dan ya sudah. Ya, terima kasih teman-teman. Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Apabila ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan kepada Pak Kaprodi, silakan ya teman-teman bisa langsung bertanya saja. Monggo, monggo Mas Mbak, apakah ada yang ditanyakan dan kurang jelas? Oke, silakan Mas Mbak mau bertanya apa? Karena kamu ada kesempatan untuk bisa bertanya langsung ya. Ada yang kurang jelas ataupun bagaimana monggo. Nah, itu di chat ada ini ya, daftar hadir yang perlu jenengan isi, monggo untuk diisi daftar hadirnya juga untuk evaluasi kami terkait dengan kegiatan ini. Kalau mau tahu yang namanya Pak Kiai Mujib itu mana ini, yang namanya Muhammad Muda ini. Muhammadnya itu muda, enggak tua, tapi muda. Mudah niku Mujib Hidayat. Oh iya, Oh, itu singkatan. Oke. monggo Pak Mujib Hidayat, apa mau Ah, memberikan iya, sepatah dua monggo patah monggo. kata untuk Iya. teman-teman mahasiswa, Pak? Oke, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas-mas, Mbak semua yang saya banggakan, Pak Kaprodi, Mbak Sukma yang saya hormati, khusus untuk mas-mas dan mbak-mbak, bahwasanya mahasiswa itu tidak beda dengan siswa, tidak beda dengan murid, tidak beda dengan santri, yang menurut bahasa Arab itu diterjemahkan dengan kata tolib yang mempunyai jamak tolibin, jamak mudzakkar atau tulab, jamak taksir atau tolabah. Artinya kesemuanya itu mempunyai kewajiban terhadap lembaga, bahkan khususnya terhadap guru. Bahkan ketaatan seorang mahasiswa terhadap guru itu akan berdampak pada kemanfaatan hidup. Kemudian khidmah mahasiswa terhadap lembaga, terhadap guru itu juga akan berdampak pada keberkahan hidup. Oleh karenanya mahasiswa semua yang dapat KIP maupun tidak dapat KIP itu mempunyai kewajiban khidmah dan taat itu. Terlebih yang mendapatkan fasilitas KIP, mendapatkan fasilitas beasiswa, mestinya mempunyai tanggung jawab moral yang lebih daripada yang lain. Oleh karenanya, panjenengan semua adalah manusia-manusia terpilih, harus disyukuri dengan maksimal khidmah untuk PBA, apalagi PBA tahun depan 2027 akan mengadakan upgrade yang harus kita dukung sejak sekarang. Sebab hasil upgrade itu tidak hanya berdampak pada institusi, tapi juga berdampak pada mahasiswa semua. Oleh karenanya, tidak ada kata lain, kita harus berikhtiar maksimal. Yang penting adalah ikhtiar maksimal, mengenai hasil insya Allah Allah yang akan menentukan. Tetapi biasanya hasil itu tidak lepas dari ikhtiar. Oleh karenanya, marilah kita bareng-bareng untuk institusi kita, untuk UIN kita, untuk PBA kita, berikhtiar agar PBA kita tetap jaya dan semakin jaya dengan langkah-langkah nyata yang harus kita lakukan. Dalam hal ini adalah yang telah tadi disampaikan oleh Pak Kaprodi agar kita maksimal.
Semoga teman-teman ya yang punya adik, yang punya tetangga, yang punya saudara, kita arahkan ke PBA. PBA itu mempunyai hasil lulusan-lulusannya itu tidak hanya menjadi guru, tapi juga ada yang menjadi penyuluh, ada yang menjadi petugas haji dan lain sebagainya. Banyak. Oleh karenanya mari bareng-bareng. Terlebih panjenengan yang dapat beasiswa tentunya panjenengan akan bisa menyampaikan fasilitas apa yang panjenengan terima. Terlebih tahun semester depan ya, kita sudah bisa kuliah dengan nyaman, dengan santai, ruangan yang ber-AC, bahkan dosen-dosennya juga baik-baik, ramah-ramah, dan saya yakin dosen di FTIK itu semuanya hebat-hebat, baik-baik, ramah-ramah, dan tentunya menyenangkan. Oleh karenanya, mari bareng-bareng ikhtiar untuk PBA kita. Ngoten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Mujib Hidayat atas kata-kata atau sambutan yang telah disampaikan. Untuk selanjutnya gimana ini Pak Kaprodi? Baik. Oke, ini Mas Mbak, mungkin nanti bisa menjadi salah satu bahan jualan kita semua ya, dan promosi kita. Kan gini, sekarang yang namanya PPG, yang namanya sertifikasi guru, itu sudah mulai merambah ke guru madrasah. Di antaranya adalah guru bahasa Arab. Oleh karenanya kalau ada yang bilang, wah kuliah di bahasa Arab nanti PPG-nya lama gitu. Ternyata sekarang enggak. Ada alumni kita yang angkatan sebelumnya itu Mas Adib namanya, itu baru 2 tahun lebih berapa bulan itu sudah bagi PPG sekarang. Karena memang kalau dulu dia desain untuk PAI, sekarang adalah masanya PBA. Nah, itu bisa menjadi salah satu ya bahan obrolan jenengan semua kalau PBA. Dan saya persilakan kembali kalau ada yang mau tanya. Kalau tidak ada yang tanya berarti sudah paham semua dan tinggal laksanaannya aja berarti ini kan. Sama tinggal saya nunggu laporannya. Kalau tidak jalan yo berarti nanti saya tidak tanda tangan. Dan saya sudah bilang Bu Warek itu loh. Kemarin tak bilang ke Bu Sinta, saya tidak mau tanda tangan Bu. Ya wes Mas, diatur. Tapi insya Allah anak-anak PBA itu nurut. Karena memang ini untuk kepentingan jenengan semua sih, bukan untuk saya itu enggak. Kalau misalkan nanti PNB-nya banyak, apa namanya, harganya unggul, tidak serta-merta menaikkan gaji saya juga ya. Enggak, malah sebenarnya kalau mahasiswanya banyak itu kan banyak mahasiswa sama dengan lebih repot gitu kan. Tetapi memang ini tuntutan akhirat yang kami perjuangkan untuk panjenengan semua Mas yang hadir pada siang hari ini. Monggo kalau ada yang mau tanya, kalau tidak ada kita akhiri saja, tidak apa-apa. Yang penting sudah saya sampaikan, sudah saya jelaskan, dan memang kalau belum ada pertanyaan agak sulit kalau harus paksa bertanya juga. Itu nanti daftar hadirnya diisi ya, diisi nanti di situ juga ada poin-poin untuk memberikan masukan barangkali untuk jenengan malu. Atau kalau misalkan sulit bicara di sini boleh pakai apa namanya chat di Zoom ya, chat di Zoom. Berarti ini sudah selesai ya Pak ya? Atau gimana? Ya kalau nggak ada yang tanya, kayaknya kita sudah cukupkan aja. Iya. Nanti apa namanya hasil rapat Zoom ini akan kami upload, akan kami kirim link videonya untuk dipelajari bersama. Dan nanti untuk bahan-bahan sosialisasi PMB akan kami share di grup yang beasiswa itu, barangkali nanti diperlukan untuk sosialisasi PMB semua. Pokoknya kalau mau minta brosur bisa ke Mbak Sukma atau ke Mas Rifai ya, itu masih ada. Nanti kalau habis ya kita cetak lagi. Pokoknya kami upayakan kode itu tetap hadir, tidak hanya menyuruh apalagi lepas tangan begitu saja. Saya kira demikian Mbak Sukma, nanti bisa disambung pada lain waktu dan kesempatan. Oh iya, ini ada info dari Pak Wadek bahwa mungkin kalau tidak besok atau Rabu akan ada Zoom meeting dengan Pak Dekan kepada seluruh penerima KIP di FTIK ya.
Jadi tadi pagi Pak Dekan tak visiti kegiatan ini, dan siangnya Pak Dekan bilang mau Zoom meeting dengan seluruh penerima KIP. Ya, mungkin akan menyampaikan hal yang sama juga gitu, karena memang ini penting dan urgent untuk kita semua. Baik, terima Iya. kasih. Saya kembali kepada Pak Sukma, matur nuwun atas perhatian dan juga apresiasi dari semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kaprodi, Bapak Kiai Haji Mujib Hidayat, dan teman-teman semua penerima beasiswa mahasiswa Prodi PPA. Saya selaku pemandu acara pada siang hari ini, mohon maaf apabila ada tutur kata dan perilaku yang kurang berkenan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yai Mujib, matur nuwun Pak Yai nggih. Siap. Nanti mohon Sami-sami, untuk sami-sami. bantu teman-teman PPA. Siap. Banyak. Sami-sami, siap. Insya Terima Allah. kasih semuanya.